Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Waktu terus berjalan, subhanallah. Tidak terasa begitu cepat rasanya. Sepertinya baru kemarin kita hidup di bulan Sya'ban dan bersiap-siap berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Tapi ternyata sekarang kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berada pada bulan Syawal. Subhanallah. Dan kita sudah melalui bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh dengan keutamaan. Dan kita tahu sesuatu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Subhanallah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Sebagaimana doa malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, raghima anfun 'abdin aw ba'da dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah ya akhwat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mengampuni dosa-dosa kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan kita terus memperbanyak istighfar setiap hari agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang ulama yang mengatakan, subhanallah, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Ini dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, subhanallah. Maka sungguh kita berharap dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa-dosa yang besar maupun dosa-dosa yang kecil. Karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kematian itu datangnya kapan saja. Tidak dimulai dari sakit terlebih dahulu. Tidak pula kematian harus menunggu usia yang sepuh. Teruslah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu kita, di setiap ada kesempatan untuk kita beristighfar, maka perbanyaklah istighfar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang rasul qudwah untuk kita semuanya. Tidaklah beliau beristighfar setiap hari, subhanallah, ya subhanallah, kecuali beliau memperbanyak istighfar tersebut, subhanallah. Padahal beliau adalah seorang yang maksum, seorang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih membekas di ingatan kita ya akhwat, hari-hari bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, subhanallah. Semua manusia berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai hamba-hamba Allah yang sedang berada di tanah suci, ya, mereka benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan malam harinya dengan ibadah, terutama di 10 hari terakhir. Mereka menjadikan malam harinya full untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami melihat subhanallah orang-orang mulai dari siang hari terik yang sangat panas, ya subhanallah. Di siang hari mereka berlomba-lomba untuk mendatangi Masjidil Haram, mempersiapkan diri mereka sebelum datang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di terik matahari yang sangat luar biasa panas, mereka tidak menghiraukannya. Yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka bisa memasuki masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan kelak nanti beribadah kepada Allah di sepanjang malam. Subhanallah. Dan kami menyaksikan subhanallah di malam-malam bulan Ramadan
dipenuhi dengan suara tangisan-tangisan hamba Allah yang merintih meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan khusyuknya mereka mengikuti salat malam bersama imam, dan ketika imam membacakan doa, mereka turut larut dalam kesedihan yang sangat luar biasa, berharap kepada Allah agar Allah memberikan malam Lailatul Qadar, berharap kepada Allah agar Allah memasukkan ke dalam surganya, berharap kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan di dalam kehidupannya, berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jalla membebaskan dirinya dan keluarga besarnya dari siksa api neraka. Subhanallah. Lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran mereka baca. Ya subhanallah. Di sela-sela menunggu imam untuk sholat malam berikutnya. Karena memang di 10 hari terakhir Ramadan yang mereka lakukan di sana adalah full ya, sholat malam. Ada 2 kali sholat malam, subhanallah. Dan dari pukul 11:30 sampai 12:30 biasanya ada jeda, dan biasanya mereka gunakan untuk membaca Al-Quran, subhanallah. Begitu pula hamba-hamba Allah yang berada di negeri kita yang tercinta, di Indonesia Raya. Ada banyak hamba-hamba Allah yang memang memfokuskan diri mereka di 10 hari terakhir untuk benar-benar mendatangi masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriktikaf, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca ayat suci Al-Quran untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di bulan Ramadan, subhanallah. Maka nasihat untuk diri saya terutama dan teman-teman semuanya, jangan kita merusak pola yang Allah sudah berikan di bulan Ramadan ini, subhanallah, dengan pola-pola yang lainnya, insyaallah. Karena sungguh ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita, ya akhwat, kesempatan untuk beribadah ya di bulan Ramadan, dan kita tahu bulan Ramadan adalah madrasah untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa, ya subhanallah. Maka lanjutkan, ya subhanallah, lanjutkan pola yang telah Allah berikan kepada kita, subhanallah, di 11 bulan lainnya. Karena Rabb yang kita sembah saat ini, ya akhwat, adalah Rabb kita di 11 bulan lainnya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu ajal. Subhanallah. Maka teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk terus membaca tilawatil Quran. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bangun salat malam. Agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Subhanallah. Dan muncul pertanyaan selanjutnya. Apa yang membekas dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Subhanallah. Para sahabiat radhiyallahu anhunna jami'an, mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu, ummahatul mu'minin, ya subhanallah, ibunda para orang-orang yang beriman, isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya semuanya dari Khadijah binti Khuwailid, kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bunda Sauda, ibunda Hafsah ya binti Umar, kemudian Zainab binti Huzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Harith, ya Ramlah binti Abu Sufyan atau yang terkenal dengan Ummu Habibah, Sofia binti Huyai, Maimunah binti Harith, semuanya subhanallah ummahatul mu'minin, mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya akhwat, ya setelah suami mereka meninggal dunia, mereka tidak terputus dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu
para ummahatul mukminin, mereka menggunakan siang hari mereka dengan berpuasa. Kita tahu para ummahatul mukminin, mereka menggunakan malam-malam hari mereka dengan berqiyamul lail sepanjang malam, subhanallah, membaca Al-Quran. Kita tahu para ummahatul mukminin, sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan ini merupakan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun radhiyallahu anha termasuk seorang yang bergegas dalam mengamalkan ilmu, subhanallah. Maka tidak ada qudwah, tidak ada contoh yang lebih baik bagi kita sebagai seorang mukminah kecuali dari orang-orang yang telah mendahului kita, yaitu dari para ummahatul mukminin. Maka PR untuk kita membaca kembali biografi para ummahatul mukminin. Kita akan menemukan banyak sekali mutiara-mutiara hikmah di dalam kehidupan mereka. Kita akan banyak menemukan faidah-faidah yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, subhanallah. Bagaimana sabarnya mereka, ummahatul mukminin, terutama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah fitnah yang sungguh menyakitkan. Tapi beliau bersabar, dan sabar ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita di bulan Ramadan ya akhwat, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, menjaga lisan kita, menjaga makanan dan minuman tidak masuk ke dalam perut kita, bersabar untuk tidak menghadapi perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka saatnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari sesi kehidupan ini, kita bersabar menghadapinya. Ya subhanallah. Dan kita tahu bagaimana para sahabiah seperti Ummu Aiman yang beliau subhanallah menjadi seorang sahabiah yang terdepan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau menjalani kehidupan beliau untuk berhijrah. Masya Allah. Dan kita tahu subhanallah hijrah itu berat ya akhwat. Dan Ummu Aiman menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Subhanallah. Tidak ada sebuah ibadah yang kita lakukan di dunia ini ya akhwat dengan kita lakukan dengan bersantai-santai. Semua butuh perjuangan. Kita saat ini sedang berjuang. Kalau dulu Ummu Aiman berjuang untuk berhijrah, maka kita saat ini berjuang untuk melawan hawa nafsu kita. Subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bukan hanya beribadah di bulan Ramadan, bukan hanya bersemangat di bulan Ramadan, namun juga benar-benar bersungguh-sungguh beribadah dalam setahun penuh. Subhanallah. Imam Bishr bin Haris Al-Hafi pernah ditanya ya tentang orang-orang yang hanya bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang sangat buruk karena mereka tidak mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Padahal sesungguhnya haknya Allah Subhanahu wa taala perlu kita tunaikan di sepanjang kehidupan kita. Demi Allah ya akhwat, seharusnya kita malu di hadapan Allah. Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Namun terkadang kita bermalas-malasan untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang jiwa ini terlalu lemah untuk berjuang menjalankan kewajiban yang telah Allah tentukan bagi para hamba-hambanya. Kita lebih memilih hidup yang lebih enak menurut kita. Kita lebih memilih untuk kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Subhanallah. Padahal seharusnya seorang mukminah dia menjadikan kehidupan akhiratnya adalah sebagai tujuannya. Subhanallah. Dan kita tahu ada seorang sahabiah, subhanallah, yang bernama Fatimah binti Qais. Beliau terkenal dengan
seorang ibu yang penyayang yang telah mengenakan pakaian surganya padahal beliau masih hidup. Subhanallah. Apa yang menjadikan beliau dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata beliau menjadi seorang sahabiah yang bersegera dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Subhanallah. Dan kita tahu Ummu Sulaim, sahabiah yang sangat luar biasa, Masya Allah. Yang beliau sangat menjaga hak suami beliau. Beliau sangat menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga sangat menjaga haknya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau rela menjadikan putra tercinta beliau yaitu Anas bin Malik untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW karena kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Maka Ummu Sulaim bukan hanya bersemangat bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, namun juga di luar bulan Ramadan beliau bersegera di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ya akhwat, seorang sahabiah ya subhanallah yang bernama Ummu Hisham binti Harisah, di mana beliau seorang sahabiah yang beriman di awal-awal permulaan, subhanallah. Tapi namun sahabiah ini tidak terkenal belum populer namanya. Padahal beliau sungguh seorang sahabiah yang sangat luar biasa. Dan beginilah para sahabiah ketika mereka menemukan hadiah terbesar, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersegera menuju Allah dan Rasulnya. Dan seharusnya beginilah sikap kita sebagai orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, maka kita bersegera, tidak perlu berpikir ulang. Karena sesungguhnya apa yang Allah dan Rasulnya telah titipkan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, bagaimana kehidupan beliau baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan setelah Ramadan. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dalam mencintai Islam. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa dalam mengedepankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan beliau mengorbankan jiwa, keluarganya, hartanya untuk Islam. InsyaAllah. Dan kita tahu, subhanallah ya akhwat, Asma binti Abu Bakar, yang mana dijuluki dengan julukan Dzatun Niqatain, ya, beliau dijuluki dengan seorang sahabi yang memiliki dua ikat pinggang, ya. Karena ketika awal-awal hijrah Rasulullah SAW, beliau rela untuk menghantarkan makanan bagi orang-orang yang beliau kasihi, yang beliau cintai, yaitu Rasulullah SAW dan ayah beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dan beliau tidak memikirkan bagaimana keadaan beliau. Padahal ketika itu keadaan beliau sedang hamil ya akhwat. Ya, subhanallah. Dan beginilah sikap yang seharusnya kita teladani dari para sahabat, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan setelah Ramadan. Bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Islam. Subhanallah. Islam yang telah menghantarkan kita di dalam kehidupan yang mulia ini. Islam yang telah menyelamatkan kita dari api neraka. Maka apa yang kita berikan untuk Islam itu yang harusnya kita pikirkan. Subhanallah. Terkadang banyak di antara kita yang sudah menganggap kita sudah banyak memberikan kontribusi untuk Islam. Padahal sesungguhnya Islam tidak membutuhkan kita. Islam akan Allah menangkan tanpa kita ataupun ada kita. Islam akan terus berjalan, baik ada kita ataupun tanpa kita. Yang perlu kita pikirkan setelah Ramadan berlalu ya akhwat, apa yang kita perjuangkan untuk Islam. Karena itu adalah kebutuhan kita.
bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Apakah kita termasuk wanita-wanita yang memberikan perhatian penuh terhadap apa-apa yang Allah telah gariskan di dalam ajaran kita, atau kita termasuk wanita-wanita yang tidak peduli dengan ajaran agama Islam ini? Apakah kita termasuk wanita-wanita muslimah yang terus menjaga sholat 5 waktu kita, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Karena kita tahu sholat 5 waktu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di dalam agama kita. Bahkan bagian dari rukun Islam. Ya subhanallah. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, al-ahdul ladzi, kata beliau, bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, ya, orang-orang yang beragama Islam, dan mereka orang-orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, bahwa perkara salat ini adalah perkara di mana Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, tidak melalui malaikat Jibril, dan Allah yang memberikan amanah salat ini kepada Rasulullah SAW dan mewajibkan untuk kita sebagai umatnya. Bahkan seorang wanita yang dia menjaga salat 5 waktunya, ya akhwat, dalam melaksanakan ibadah, kita harus bisa memprioritaskan terlebih dahulu mana kewajiban yang harus kita tunaikan dan mana sesuatu yang harus kita prioritaskan. Di antara yang kita prioritaskan adalah salat 5 waktu. Bahkan seorang wanita muslimah yang dia bisa menjaga salat 5 waktunya, ya, benar-benar menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti, ya, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang wanita muslimah yang dia menjaga salat 5 waktunya, berbakti kepada suaminya, dia bisa menjaga dirinya, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, maka kelak di akhirat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari pintu mana yang wanita ini kehendaki. Subhanallah, Allahu akbar. Semoga Allah menjadikan kita semuanya wanita-wanita muslimah yang Allah masukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa adab. Dan Allah langsung memilihkan kita dari pintu mana yang kita kehendaki. Subhanallah, Allahu akbar. Maka jangan tinggalkan salat. Ini perkara yang sangat luar biasa. Setelah Ramadan berlalu, maka kita jangan tinggalkan kewajiban salat kita. Dan nanti setelah salat wajib kita prioritaskan, maka kita akan melakukan ibadah yang lainnya, yaitu ibadah salat sunnah. Ya. Dimana salat sunnah juga adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya subhanallah. Karena kita tahu subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sangat-sangat luar biasa, ya, dalam menjalankan apa-apa yang menjadikan itu adalah sunnah. Ya. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna awwala ma yuhasabun nas yawmal qiyamati min a'malihim shalah. Lihat teman-teman, ini yang memotivasi kita untuk terus bisa sholat sunnah, ya. Kata Rasulullah SAW, inna awwal ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min amalihim shalah. Sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat adalah salat. Jadi amalan yang nanti kita akan hadapi, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Qala yaqulu rabbuna jalla wa ala, maka kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatihi, kepada malaikat, wa huwa a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Unduru fi salati 'abdin. Lihatlah pada salat hambaku ini. Atammaha am naqasaha. Salat wajibnya itu sempurna atau tidak? Fa in kanat tama kutibat lahu tamah. Kalau dia salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an, kalau
salat kita kurang, dan kita tahu kita tidak tahu salat kita sempurna atau tidak. Terkadang subhanallah ya akhwat, apa kata Rasulullah, kita itu salat bareng, tapi ketika keluar dari salat, ya kita salat berjamaah sama akhwat misalnya, tapi setiap diri kita tuh punya pahala yang berbeda-beda. Tergantung dari kehusuan kita. Subhanallah. Ada banyak peristiwa, ya subhanallah, yang mungkin dalam diri kita pernah terjadi. Kita lupa ya menaruh sesuatu di mana benda gitu. Ketika sholat Allahu Akbar, pikiran kita bukan berada pada sholat, tapi berada di dunia. Ya subhanallah. Kemudian syaitan mengganggu kita, mengingatkan dengan barang yang sudah kita tidak temui, dan kita akhirnya sholatnya tidak sempurna. Atau mungkin bisa jadi kita meninggalkan beberapa kewajiban, beberapa rukun misalnya, ya misalnya itu terjadi pada diri kita, maka harus kita sempurnakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala unduru hal li 'abdi min tatawwu', maka lihatlah apakah ada amalan-amalan sunnah, salat sunnah, ya, amalan-amalan sunnah termasuk di dalamnya yang hambaku telah lakukan. Nah, ini faidah ya akhwat. Kalau dalam sebuah hadis ada kata tatawwu', itu artinya adalah sunnah. Dan pernah kami dapati, alhamdulillah, Allah berikan ilmu ketika saya belajar kitab usulul fiqh dengan syekhah yang ada di Yaman. Waktu itu saya masih ingat betul dapat pelajaran bahwa yang namanya tatawwu' itu bagian dari muradif atau sinonim dari kata sunnah. Jadi kata sunnah itu ada kata tatawwu', ada kata sunnah, ada kata mustahabbun, ada kata nafilah. Ya, kalau teman-teman dapati kata-kata ini artinya adalah sunnah dan sebaiknya dicatat. Tatawwu', nafilah, sunnah, mustahabbun. Ya. Kalau yang wajib itu sinonimnya adalah fardun. Ya, teman-teman boleh belajar kitab usulul fiqh, nanti teman-teman insyaallah akan dapati kata-kata seperti ini ya. Kita pakai dulu kitab usulul fiqh karya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatuhu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu 'ala dzakum. Subhanallah, Allahu akbar. Kalau pada diri seorang hamba itu memiliki amalan sunnah termasuk di dalamnya salat-salat rawatib, salat-salat sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kekurangan yang ada pada amalan wajib, ya, yaitu amalan salat wajib kita dengan amalan-amalan sunnahnya. Jadi ya akhwat, yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini berlalu, di antaranya adalah jangan tinggalkan salat rawatib. Ya, perhatikan, fokuskan. Kalaulah suatu hari ternyata Allah mentakdirkan kita karena ada udzur kita misalnya tidak salat sunnah, maka sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu menjadi kebiasaan. Dan ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukannya, ya, menjadikan itu adalah sebagai rutinitas, kemudian kita meninggalkan tanpa ada kesengajaan misalnya, ya, maka Allah sudah catat pahala. Subhanallah. Nah, bisa juga kita lakukan setelah Ramadan berlalu, kita fokuskan dengan atau kita sambung dengan ibadah puasa Syawal. Ya, ini juga puasa sunnah. Ya. Kenapa? Karena ibadah puasa Syawal itu, puasa sunnah, ya, saum sunnah Syawal itu pahalanya luar biasa. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Jadi kalau matematikanya manusia itu 30 ditambah 6 sama dengan 36. Tapi kalau matematikanya Allah, 30 puasa Ramadan ditambah 6 bukan 36. Tapi berapa? 360 hari. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah puasa sunnah Syawal, maka kerjakan, jangan ditunda-tunda. Karena Syawal ini akan cepat berlalu, ya. Dan kita tahu subhanallah ternyata kita sudah 1 pekan, ya, menjalani hari-hari di bulan Syawal. Jangan sampai kita termasuk
orang-orang yang menyesal ya, ketika sudah keluar bulan Syawal, kemudian memasuki bulan Dzulqa'dah, baru menyesal ya kenapa dari kemarin tidak berpuasa ya subhanallah. Padahal ada kesempatan untuk berpuasa di bulan Syawal. Baik, kemudian ya akhwat, yang bisa kita lakukan seperti para sahabi ya, ketika mereka menjalankan hari-hari mereka, mereka juga memperbanyak qiyamul lail. Ya subhanallah. Jadi qiyamul lail ini adalah nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada diri seorang hamba. Teman-teman ingat, ternyata di bulan Ramadan Allah memudahkan bagi kita, bagi hamba-hambanya untuk bisa sholat malam dan bisa berlama-lama dalam menjalankan sholat malam. Maka seharusnya kita meminta kepada Allah taufik, pertolongan, agar kita dimudahkan kembali untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Karena sholat malam ini ya akhwat adalah sholat yang dilakukan oleh hamba-hamba yang Allah pilih. Jadi hamba-hamba pilihan Allah. Ya subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba pilihannya Allah yang dibangunkan untuk bisa qiyamul lail. Dan jangan pernah ya akhwat, dalam melakukan sebuah ketaatan termasuk sholat malam, qiyamul lail, itu menggantungkan pada diri kita, kemampuan pada diri kita, atau kemampuan dengan jam waker atau alarm, ya, karena itu tidak akan bisa menolong diri kita. Yang bisa menolong diri kita dalam beramal soleh termasuk dalam berqiyamul lail adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebiasaan para ulama, subhanallah, para salafus salih, para sahabat, para sahabiyah radhiyallahu anhunna jami'an, ya mereka terbiasa untuk menjalankan malam-malam mereka dengan salat malam. Ya subhanallah. Iya. Dan terakhir ya akhwat, jangan pernah kita menunda amal kebaikan, amal salih ketika Allah beri kesempatan. Karena di antara tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah Allah memudahkan kita untuk mengerjakan amal salih setelahnya. Ya. Dan ini tanda diterimanya amal ibadah seseorang. Dan terkadang subhanallah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kesempatan untuk kita beramal salih, kemudian kita menunda-nundanya, dan akhirnya kesempatan beramal salih tersebut sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa lagi melaksanakan. Maka jangan menunda untuk beramal salih, bersegera untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat baik. Ya, jadi bagus kitab-kitabnya Ibnu Rajab, Syekh Utsaimin, Ibnul Qayyim, itu dibaca ya akhwat, bagus. Apa kata Ibnu Rajab? Kata beliau, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya setelahnya. Dan di antara tanda tertolaknya sebuah amalan, ada tandanya, adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amalan ketaatan. Demi Allah ya akhwat, sungguh kita harusnya malu kepada Allah ketika selama bulan Ramadan kita benar-benar menjaga pandangan kita. Kita benar-benar menjaga telinga kita untuk tidak melihat, untuk tidak mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata setelah bulan Ramadan usai, kita membiarkan telinga kita, kita membiarkan mata kita untuk melihat, mendengar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Kita tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan penilaian manusia, jangan mengandalkan penilaian orang tua kita. Tapi yang harus kita andalkan adalah muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, subhanallah. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabiah berdoa ya 6 bulan setelah Ramadan dengan sebuah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, ya. Dan jangan pernah ya akhwat kita merasa
mencukupkan diri kita dengan amal solih yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Terus kita berdoa kepada Allah sampai Allah mencabut nyawa kita. Terus kita beribadah kepada Allah dengan diiringi dengan sebuah doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sampai Allah mencabut nyawa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan berada di atas jalan ketaatan hingga ajal menjemput dan Allah tutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya berikan ya akhwat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit Allah berikan barakah di dalamnya. Semoga yang sedikit ini Allah berikan manfaat di dalamnya. Dan apabila ada yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita saling mendoakan ya akhwat, kita saling mendoakan jauh di mata dekat di doa ya. Jangan lupa ketika kita berdoa bukan hanya memfokuskan doa untuk diri kita tapi juga mendoakan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang Allah ridhai. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.